Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Febri Maulana dari kelas 11 TKJ 1. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang istilah-istilah dalam jaringan, komponen komputer, Microsoft Office, Linux, dan Windows. Pada istilah jaringan, di sini saya akan membahas WAN atau Wide Area Network. Pada komponen komputer, saya akan membahas fan cooler. Pada Microsoft Office, saya akan membahas Microsoft Publisher. Pada Linux, saya akan membahas Zorin OS, dan pada Windows, saya akan membahas File Explorer atau Window Explorer. Kita masuk ke istilah jaringan, yaitu WAN. Jadi WAN ini adalah jaringan komputer yang luas cakupannya itu mencapai suatu negara bahkan benua. Adanya jaringan ini sendiri karena hasil gabungan dari LAN dan MAN. Dalam membangun jaringan WAN sendiri, dibutuhkan kabel fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena itu, jangkauannya yang sangat luas memerlukan biaya yang sangat besar. Jaringan WAN biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa kantor cabang perusahaan yang tersebar di berbagai lokasi geografis atau untuk menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang yang berada di lokasi yang jauh. Di antara banyak tipe jaringan komputer, jaringan WAN memiliki karakteristik yang cukup unik. Di antaranya yaitu, yang pertama, WAN adalah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat yang tidak bisa dijangkau oleh jaringan lain, seperti LAN dan MAN. Yang kedua, WAN adalah jaringan yang digunakan untuk melakukan koneksi pada jarak yang berjauhan. Yang ketiga, WAN dapat mengirimkan paket data antar switch, router, maupun antar jaringan yang telah dibangun. Yang keempat, WAN adalah jaringan yang bekerja pada lapisan OSI layer di layer fisik dan layer data link. Dan yang kelima, WAN adalah jaringan yang bisa mengakses bandwidth walaupun jaraknya sangat jauh. Perangkat yang dibutuhkan untuk membangun jaringan WAN yaitu router, modem, switch, kabel, firewall, wireless access point, server, dan komputer. Kita masuk ke komponen komputer yaitu fan cooler. Jadi fan cooler ini berfungsi untuk menjaga suhu di dalam komputer. Ini adalah komponen yang wajib ada di dalam PC karena tugasnya adalah menghasilkan sirkulasi udara. Kipas pendingin bertugas memasukkan udara dingin dari luar casing PC dan membuang udara yang hangat dari dalam. Keberadaannya penting untuk menjaga semua komponen hardware pada komputer dan menjadikannya tahan lama. Berikut adalah jenis-jenis kipas pada komputer. Yang pertama ada case fan, yang kedua ada CPU fan, yang ketiga ada VSU fan, dan yang keempat ada graphic card fan, yang kelima chipset fan, dan yang terakhir adalah hard drive cooling. Sekarang kita masuk ke istilah Microsoft Office, yaitu Microsoft Publisher. Jadi Microsoft Publisher ini adalah salah satu aplikasi Microsoft Office yang digunakan untuk kegiatan desktop publishing. Microsoft Publisher secara fungsi memiliki perbedaan yang agak jauh berbeda dengan fungsi Microsoft Office lainnya, karena lebih banyak mengedepankan fungsi desain template yang sudah disediakan sehingga pengguna tinggal mengedit dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Aplikasi ini sangat cocok untuk kebutuhan bisnis atau usaha dalam melakukan kegiatan promosi, diantaranya yaitu membuat majalah, membuat kalender, membuat mading, kartu ucapan, brosur, poster, sertifikat, kartu nama, undangan, katalog, dan masih banyak yang lainnya. Kelebihan Microsoft Publisher sendiri yang pertama yaitu membuat karya desktop dengan mudah. Yang kedua, terdapat berbagai macam template dan efek edit gambar. Yang ketiga, hasil desain dapat dicetak maupun disimpan ke berbagai format. Yang keempat, hasil desain dapat disimpan di online storage dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kelima, hasil desain dapat dikirim melalui email atau dikonvert menjadi HTML. Untuk kekurangan Microsoft Publisher yaitu yang pertama, untuk mendapatkan Microsoft Publisher versi asli tidak gratis. Ada banyak versi bajakan yang ada di internet, namun tidak seperti Microsoft Publisher versi asli yang berbayar. Yang kedua, bagi pengguna Photoshop dan CorelDRAW yang sudah terbiasa mungkin tidak begitu nyaman dengan adanya keterbatasan atau ketersediaan template pada software, karena mereka tidak bisa bebas mengkreasikan kemampuan dan keinginan. Berikut adalah bagian-bagian Microsoft Publisher. Yang pertama ada Quick Access Toolbar, kemudian ada Title Bar, Ribbon Tabs, Program Level Control Buttons, terus ada Groups, Slide Pane, View Buttons, Notes Pane, Status Bar, Slides atau Outline Pane, Ribbon, dan File Tab. Kita masuk ke istilah Linux yaitu Zorin OS. Zorin OS adalah sistem operasi desktop berfitur lengkap yang dirancang khusus untuk pengguna Windows yang ingin belajar Linux dengan mudah. Zorin OS ini didasarkan pada Ubuntu, yaitu sistem operasi paling populer di dunia Linux. Zorin OS juga merupakan program berpemilik. Hal ini terbukti dalam kemudahan yang antarmuka pengguna dapat diubah dengan menekan sebuah tombol.
Zorin OS memberi pengguna lebih banyak fleksibilitas, termasuk kemampuan untuk menggunakan Zorin OS pada sistem operasi mereka saat ini, serta kemampuan untuk menjalankan program Microsoft Windows menggunakan Wine dan Play on Linux. Zorin OS adalah alternatif untuk sistem operasi Windows dan macOS yang dirancang khusus untuk membuat komputer Anda lebih cepat, lebih kuat, dan lebih aman, dan tentu saja dengan mempertimbangkan privasi setiap pengguna. Sistem operasi berbasis Linux ini adalah pengganti yang sangat baik untuk sistem operasi Windows yang bermasalah. Terlebih lagi, Zorin OS sangat mudah digunakan, sehingga Anda tidak perlu mempelajari apapun untuk memulai dengan sistem operasi ini. Dikombinasikan dengan aplikasi Zorin Appearance, Anda dapat mengubah tata letak desktop Anda. Tentu saja, Anda dapat membuatnya terlihat seperti Windows. Fitur utama Zorin OS yaitu yang pertama ada reliable, yang kedua resistant to virus, yang ketiga speedy, yang keempat flexible, yang kelima accessible, yang keenam compatibility, yang ketujuh privacy respecting. Berikut adalah tampilan Zorin OS. Bisa kita lihat di sini ada bagian tampilan login, dan di sini ada tampilan di desktop Zorin OS. Kita lanjut. Dan Zorin OS ini juga memiliki beberapa edisi atau seri, yaitu yang pertama ada Pro, yang kedua Pro Lite, yang ketiga Core, yang keempat Lite, yang kelima Education, dan yang keenam ada Education Lite. Jadi kelebihan Zorin OS ini yang pertama aman dari virus, yang kedua akses cepat dan ringan, yang ketiga antarmuka yang bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan, keempat menyediakan perangkat lunak yang siap pakai, dan yang kelima mendukung lebih dari 55 bahasa, dan yang keenam ada banyak aplikasi bawaan yang bisa dipakai langsung setelah selesai instalasi Zorin. Untuk kekurangan dari Zorin OS, yang pertama yaitu penginstalan offline masih berbasis TXT, yang kedua tidak bisa memainkan game seperti Windows, yang ketiga tidak tersedianya program sebanyak Windows, dan yang keempat kurangnya informasi tentang Linux di sekolah. Kita masuk ke istilah Windows, yaitu File Explorer atau Window Explorer. Jadi File Explorer ini merupakan program aplikasi bawaan dari sistem operasi Microsoft Windows yang digunakan untuk mengatur data, file maupun folder. File Explorer sendiri tidak dapat dipisahkan dari sistem operasi Windows yang berasal dari perusahaan Microsoft tersebut. Sederhananya, File Explorer ini dapat diartikan sebagai wadah atau tempat dengan kapasitas tertentu untuk menampung berkas atau bahan yang kita perlukan. File Explorer dapat menyajikan file dan folder dalam beberapa format seperti susunan gambar thumbnail, icon, daftar dan detail, termasuk nama, ukuran, jenis, tanggal, dan waktu. Seluruh folder dapat dibuka, dijelajahi, dibagikan, disalin, dipotong, ditempel, dipindahkan, dan dihapus. File dapat dicari, pengguna dapat menarik dan melepasnya antar folder, dan folder dapat dipindahkan ke folder lain dan drive disk. Pilihan format tampilan bergantung pada preferensi pengguna dan jenis konten yang dieksplorasi. Berikut adalah tampilan File Explorer pada Windows 11. Sekian penjelasan yang singkat dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.